Biang Masalah bercerita. Cerita apaan sih? Dan selamat malam teman-teman. Gue pengen nyeritain pengalaman horor yang pernah temen gue alamin. Jadi gini ceritanya. Sebut aja nama teman gue Jamal. Nah, teman gue ini punya pacar, namanya Ratna. Si Ratna ini bekerja di suatu retail besar yang menjual alat-alat perkakas rumah tangga di daerah Jalan Alternatif Cibubur, yang dimana Ratna terkadang kebagian shift yang mengharuskan dia pulang agak larut malam, dan Jamal pun sering menjemput Ratna pulang kerja. Nah, pada waktu kejadian pas hari Kamis malam Jumat, Jamal seperti biasa jemput si Ratna pulang kerja. Sesampainya di tempat Ratna kerja, masih biasa aja sih keadaan, kayak hari-hari biasa dia jemput si Ratna. Jamal jemput Ratna. Oh iya nih, sekedar gambaran tempat Ratna bekerja. Dia tuh di depan retailnya itu ada dua patung singa yang berukuran lumayan besar. Posisinya persis pas menuju ke pintu masuk kantornya Ratna tuh. Nah, balik lagi ke Jamal dan Ratna tadi ya teman-teman. Keadaan masih biasa aja sih di perjalanan pulang ke rumahnya si Ratna. Mereka berdua bercanda di atas motor, ngobrol-ngobrol, tawa-tawa, canda. Bahkan sempet makan nasi goreng abang-abang kaki lima yang kerupuknya udah agak alot. Langganan mereka tuh yang tempatnya gak jauh dari rumahnya si Ratna. Gak lama kemudian sampai dah nih mereka nih di rumahnya Ratna, yang dimana rumahnya si Ratna nih daerahnya tuh ya masih banyak kayak rawa-rawa, pohon-pohon gede. Kalau malam tuh suara-suara kodok, banyak alang-alang. Ya pokoknya kayak masih daerah sepi gitu deh pokoknya. Si Ratna ini nih tinggal bareng sama bokap, nyokapnya, ada juga kakaknya perempuan yang udah rumah tangga. Dia tuh di situ tinggal bareng tuh di rumah bokapnya tuh, bokapnya si Ratna ya. Nah, balik lagi teman-teman nih, kakaknya si Ratna ini baru aja ngelahirin anaknya yang kedua. Umurnya masih kira-kira 20 harian gitu deh. Belum ada sebulan ngelahirin tuh kakaknya tuh. Nah, balik lagi ke si Ratna sama Jamal nih. Pas sampai di rumah Ratna, kayak biasa nih teman-teman nih, Jamal ngobrol-ngobrol sama bapaknya tuh, bapaknya Ratna ya, sambil ngabisin kopi, minum-minum, ngobrolin apalah masalah kerjaan, masalah apa, masa depan. Gak lama habis ngobrol sama bapaknya, si Jamal pamit pulang. Rumahnya Jamal sih ya gak jauh lah dari rumahnya Ratna, kira-kira sekitar 10 menitan sampai tuh rumahnya si Jamal. Cabut dah tuh si Jamal tuh balik tuh. Nah, ketika gak lama si Jamal sampai rumah, ada telepon masuk ke HP-nya si Jamal. Yang gak taunya bapaknya si Ratna yang dari tadi udah nelponin si Jamal pas si Jamal balik ke rumahnya tuh. Tapi Jamal kan yang namanya lagi di motor, jadi gak keangkat tuh. Bapaknya nelponin dari tadi padahal bapaknya si Ratna. Nah, terus balik lagi dah si Jamal, nelpon balik tuh ke bapaknya. Diangkat tuh bapaknya tuh. Lalu bapaknya bilang nih, "Mal, Jamal, ini si Ratna ngapa ya Mal? Kok meronta-ronta ngeraung-ngeraung gak jelas ya Mal?" Bapak Ratna bilang gitu tuh. Sontak aja Jamal kaget dan panik tuh dia. Langsung aja deh tuh, Jamal langsung balik lagi ke rumahnya si Ratna. Pas sampai rumahnya si Ratna, gak taunya di depan rumahnya Ratna tuh udah ada beberapa orang tetangganya si Ratna tuh pada kumpul tuh.
Jamal bingung, makin bingung dah, makin panik tuh. Mal, Ratna kesurupan tuh Mal. Ada yang tetangganya bilang tuh ke si Jamal begitu tuh. Hah, kesurupan ngapa? Kata si Jamal tuh. Nah, terus si Jamal masuk tuh ke dalam rumahnya Ratna tuh. Nah, di situ tuh dia udah ngeliat si Ratna lagi ngeraung-raung tuh, ronta-ronta, teriak-teriak, matanya melotot putih, tangannya ngepel, mukul-mukulin orang yang lagi megangin badannya si Ratna tuh. Kalau nggak salah tuh yang megangin tuh waktu itu 3 orang tuh. Ada bapaknya si Ratna, kakaknya, ibunya, kakak iparnya. Jadi tuh si Ratna kayak lagi mau berontak, kayak mau lari, nggak tahu kemana, kayak lagi mau ke mana gitu, lari-lari, kayak mau lari tapi berontak-berontak, makanya ditahan. Mau orang-orang yang megangin tuh sambil berontak-berontak, matanya putih melotot. Mal, Jamal, ini Ratna tadi kenapa ya? Kok bisa kayak gini Mal, pulang-pulang sampai rumah, kata si bapaknya si Ratna. Wah, saya juga gak tahu Pak, tadi normal-normal aja Pak. Ya paling makan nasi goreng tadi Pak, terus langsung pulang, kata si Jamal gitu ke bapaknya. Nah, gak lama kemudian nih, datanglah Pak Soleh nih, tetangga bapaknya Ratna nih. Beliau nih seorang tokoh agama di daerah rumahnya Ratna tuh. Nah, beliau ini memang dikenal bisa netralisir orang yang lagi kesurupan. Assalamualaikum Pak, Bu, mohon izin, kenapa ya itu si Neng? Kata Pak Soleh nih. Gak tahu nih Pak, tiba-tiba aja begini, kata si Jamal tuh yang lagi panik, yang mukanya lagi bingung. Mohon izin kalau boleh saya lihat si Neng ya, kata si Pak Soleh. Lalu mulailah beliau berinteraksi dengan si Ratna yang masih meraung-raung, berontak-berontak, matanya melotot, putih semua matanya. Teman-teman, pokoknya serem banget ya. Assalamualaikum Neng. Ratna dengan tatapan matanya yang melotot tiba-tiba saja makin berontak-berontak, meraung-raung. Dengar ucapan salam dari Pak Soleh. Dan kemudian Pak Soleh megangin tuh telapak tangannya Ratna. Ratna yang lagi kesurupan tuh lalu langsung ketawa cekikikan sambil melotot matanya, natapin sekelilingnya, semuanya diliatin sambil melotot. Matanya putih semua teman-teman, serem banget pokoknya. Pokoknya tuh suaranya bikin bulu kuduk merinding dah teman-teman, pokoknya dah. Wah, ada perlu apa kamu sama si Neng? Sampai-sampai kamu usil sama si Neng, kata Pak Soleh nih yang coba berinteraksi sama Ratna nih yang lagi kesurupan. Saya gak iseng, saya gak usil, saya cuma mau lihat bayi yang ada di sebelah. Buat tuan saya, kalian gak usah ikut-ikutan, kata si Ratna tuh teman-teman yang lagi kesurupan. Ngapain kamu lihat bayi? Kan itu mah udah ada ibunya. Gak usah iseng, gak usah usil ya, kata Pak Soleh tuh sambil terus megangin, ngepelin tangannya si Ratna tuh yang lagi surupan. Jadi tuh kayak gimana ya, kayak Pak Soleh ini megangin telapak tangannya si Ratna tuh kayak ngepel gitu, kayak salaman gitu. Terus sambil ngusap-ngusap tengkuk belakang lehernya si Ratna, Pak Soleh bilang, pulangin Neng Ratna sekarang, pulangin Neng Ratna, pergi kamu balik ke tuan kamu, jangan iseng di sini. Pak Soleh ngomong gitu tuh teman-teman. Nah, ya semua orang mah yang ada di situ mah cuma bisa diem aja, bingung ngeliat keadaan kayak gitu. Keadaannya pokoknya udah nggak bisa dijelasin teman-teman, kata Jamal. Jangan Pak, kalau saya gak lihat bayinya, saya gak bisa pulang. Tuan bisa marah sama saya, kata si Ratna yang lagi kesurupan tuh. Udah, sekarang kamu pergi aja, kata Pak Soleh. Terus Ratna nih yang lagi kesurupan itu tiba-tiba aja teman-teman nangis kesengukan. Nangis dia, nangis kayak model-model apa ya, film-film horor Indonesia gitu teman-teman.
kesengukan, pokoknya serem dah suaranya. Nanti Tuan, saya marah. Saya mau pergi juga. Saya pulangnya jauh. Saya dari Gunung Kawi. Saya lapar. Saya mau daging kambing mentah buat saya jalan pulang ngadep Tuan saya, Pak, kata si Ratna teman-teman yang lagi kesurupan tuh. Terus Pak Soleh bilang ke Jamal nih, Mal, tolong lu beliin sate kambing mentah 3 tusuk Mal. Beliin sekarang Mal, Pak Soleh teman-teman. Langsung aja dah tuh si Jamal yang lagi panik, tanpa pikir lama langsung beli sate kambing deket rumah Ratna. Pas sampai tukang sate, Jamal langsung mesen sate kambing mentah 3 tusuk. Nah, terang aja sih tukang satenya bingung nih. Buat apaan mas sate mentah? Kata si tukang sate nih. Buat orang lagi kesurupan bang. Nah, si Jamal ngomong gitu tuh ke tukang satenya tuh. Makin-makin lah tuh tukang satenya bingung. Waduh, kayak yang di film-film Susana ya mas, kata tukang sate. Terus kita cerita aja nih teman-teman ya. Sampai nih Jamal di rumahnya si Ratna lagi nih. Nih Pak satenya Pak, kata si Jamal nih Pak Soleh. Lalu Pak Soleh langsung ambil tuh sate yang dikasih si Jamal. Nih daging kambing, makan, habis itu pulangin yang Ratna ya. Pak Soleh ngomong gitu tuh ke Ratna yang lagi kesurupan. Langsung aja si Ratna makan daging sate mentah itu 3 tusuk teman-teman, sekaligus dikunyah langsung. Dimakan, masukin ke mulut mentah-mentah. Sambil ngunyah, tiba-tiba aja nih teman-teman, biji bola matanya si Ratna muter-muter sambil ngelepehin daging sate tuh. Dia ngunyah tuh, matanya muter-muter putih doang lagi. Terus dia ngeraung-raung, dia ketawa kenceng cekikikan, tawa kenceng, pokoknya serem banget deh. Lu bisa bayangin ya teman-teman deh, kayak film-film horor tawanya, kayak suara-suara apa ya istilahnya ya, kuntilanak kali ya. Pokoknya kayak gitulah suaranya lah, cekikikan gitu deh. Nah gak lama setelah itu tiba-tiba ya si Ratna pingsan, diusap mukanya sama Pak Soleh. Terus Ratna sadar nih. Sambil bingung Ratna nangis dan ngomong gini ke Pak Soleh, Pak saya kenapa ya Pak? Kok pada rame gini Pak? Bapak juga kok ada di sini? Terus badan saya kenapa sakit semua ya Pak? Ngomong gitu tuh si Ratna ke Pak Soleh. Gak kenapa-napa Neng. Itu tadi ada yang lagi mau iseng sama Neng, sama ponakan Neng baru itu yang baru lahir tuh, ponakan Neng tuh yang baru lahir. Nah Neng, kalau Bapak boleh tahu nih, tadi emang Neng habis ngobrol-ngobrol apa sih sama teman kerja Neng di kantor? Kata Pak Soleh tuh nanya ke Ratna tuh. Si Ratna ini jawab nih, nggak ngobrol apa-apa Pak, ngobrol biasa aja. Cuma tadi Neng habis ketemu Bu Bos. Terus Neng cerita-cerita gitu deh, kalau Neng abis dapat ponakan, Neng seneng cerita. Neng ntar kalau liburan mau beli baju buat ponakan. Kakak Neng abis lahiran Bu Bos. Nah terus si Bu Bos ini cuma ngucapin selamat, kata si Ratna gitu ngomong ke Pak Soleh. Oh ya udah Neng, sekarang istirahat aja ya, kata Pak Soleh ngomong ke Ratna. Nah terus singkat cerita nih teman-teman nih, Pak Soleh ngomong ke bapak ibunya Ratna, Pak, Bu, kalau bisa mohon dipertimbangkan lagi ya buat si Ratna. Kalau bisa nih gak usah kerja lagi di tempat dia kerja sekarang. Kasihan si Nengnya nanti. Ada kemungkinan nih ya, si bos di tempat kerjanya Ratna itu dia ngejalanin kayak semacam ritual-ritual tertentu. Kata Pak Soleh ngomong ke bapak sama ibunya Ratna tuh. Si Jamal juga denger. Dan kemudian Ratna pun akhirnya berhenti bekerja di kantornya tersebut. Nah teman-teman,
Menurut kalian gimana nih? Ritual apa ya kira-kira yang si bosnya Ratna jalanin? Ritual pesugihan? Nggak tahu deh.